Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa ila a'malikum. Amma ba'd. Hadirin jemaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih mengabadikan nikmatnya kepada kita berupa nikmat iman, kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Dan alhamdulillah, Allah kembali memberikan kesempatan kepada kita dan dorongan untuk bersama-sama duduk dalam majelis ilmu. Dan kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala sebagai teladan terbaik, manusia terbaik, panutan terbaik kita hingga akhir. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini tema ceramah dan diskusi subuh yang akan kami bawakan adalah timbang diri sebelum ditimbang di akhirat. Ini perlu kita timbang-timbang diri kita. Apakah sudah banyak amalan yang kita lakukan daripada keburukan, atau keburukan lebih banyak daripada kebaikan? Ya. Karena perlu kita ketahui bahwa pada hari kiamat kemudian Allah itu meletakkan timbangan yang cukup adil, ya, sangat-sangat adil. Tidak ada yang bisa terlewatkan. Ini Allah sampaikan dalam surah Al-Anbiya ayat 21, ayat 47, maaf. Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami akan letakkan timbangan amal yang adil, yang tepat pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'ah, sehingga tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit. Tidak ada dirugikan.
adil sekali. Bahkan Allah katakan, wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Sekalipun amal itu hanya seberat biji sawi, pasti kami akan mendatangkannya. Meskipun sedikit. Jadi jangan remehkan kebaikan-kebaikan kecil. Allah akan datangkan semua. Maka dari itu hadirin sekalian, penting sekali kita timbang-timbang. Istilahnya latihan lah. Ya. Karena nanti di hari kiamat tidak ada lagi istilah tawar-menawar. Sekaranglah kita perhatikan, kita timbang kebaikan-kebaikan kita, keburukan-keburukan kita. Dan alhamdulillah pada hari ini kita memasuki 1 Muharram. Sebenarnya inilah hari yang kita harus rayakan, bukan tahun baru Masehi, bukan tanggal 1 Januari, tapi 1 Muharram. Alhamdulillah tadi malam saya melewati banyak masjid, Masya Allah. Ada yang istighfar bersama, ada zikir bersama, ada yang ceramah, macam-macam. Ini artinya masih banyak. Ada juga yang mati sama sekali. Ya, tidak ada sama sekali. Alhamdulillah malam ini ada di sini. Ya, hari ini ada di masjid ini. Mudah-mudahan semua masjid merayakan ini. Bukan merayakan, tapi mengingatkan kita semua. Ya. Mengingatkan kita semua. Apa yang perlu kita ingat? Ya. Ini sudah di akhir tahun semalam. Jam 12 malam ya. Akhir tahun kita. Kita hisab di situ, kita muhasabah. Kita muhasabah diri, introspeksi diri. Selama setahun ya, apa saja yang kita lakukan. Dan ini perintah Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang beriman kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan apa yang kalian kerjakan hari ini untuk hari esok. Disuruh kita perhatikan. Disuruh kita jeli. Ini sudah memasuki 1 Muharram. Kita hisab diri kita. Selama setahun apa saja yang kita lakukan. Keburukan-keburukan apa saja yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan apa saja yang kita lakukan. Karena ini tidak lewat daripada pengawasan Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti atas apa yang kita kerjakan, teliti. Sampai yang kecil-kecil. Bahkan yang kita lakukan di gelap gulita saat kita sendiri di tempat yang sepi itu Allah tahu. Bahkan dalam pikiran kita yang belum keluar Allah tahu. Isi hati kita Allah tahu. Allah Maha tahu. Apalagi yang sudah kita lakukan. Apalagi yang terang-terangan. Ya. Jadi Allah suruh kita muhasabah di sini. Perhatikan. Bayangkan hadirin sekalian. Umar bin Khattab itu setiap malam hisab dirinya. Bahkan dalam riwayat dikatakan beliau cambuk pundaknya. Dia hisab apa saja dilakukan hari ini setiap malam. Kalau kita biasa di Indonesia ini setiap tahun ada pengajian muhasabah akhir tahun. Iya. Kalau Umar bin Khattab tiap malam dia hisab dirinya, hari ini apa saya lakukan? Apakah kebaikan-kebaikan banyak atau keburukan yang banyak? Dan ini patut kita contoh. Mengenai hisab, mengenai kesalahan-kesalahan atau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu hanya diri kita mengetahuinya dan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya hisab ini perlu. Kita hisab diri kita karena kita sendiri tahu kualitas kita. Bukan orang lain. Orang lain hanya lihat tampilan kita saja, luarnya saja. Tapi yang mengetahui diri kita adalah diri kita sendiri. Bagaimana kualitas iman kita. Iya.
Hadirin yang insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu kita hisab dalam diri kita? Yang pertama, ibadah. Ibadah kita. Baik ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh. Ibadah ritual kita atau ibadah sosial. Itu yang perlu kita hisab. Dan yang kedua adalah harta yang kita miliki. Kita hisab semua harta kita. Apakah sudah kita gunakan dengan baik atau tidak? Apakah sudah sesuai dengan perintah Allah atau belum? Iya. Apakah sudah kita keluarkan zakatnya atau tidak? Karena banyak ini mungkin saja ada di antara kita di bulan Ramadan ini tidak mengeluarkan zakat mal. Ya, nauzubillah ya. Mudah-mudahan tidak ada. Ini semua kita hisab. Jangan sampai ada yang seperti itu terlewatkan, kita lupa. Dan kalaupun itu kita lupa, ya pasti ada solusi-solusi yang diberikan. Ya. Di dalam Islam ini semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saja mempersulit diri. Ya. Kalaupun misal selama setahun kita banyak berbuat kebaikan menurut diri kita, maka alhamdulillah. Semoga kita istiqomah dan kita tingkatkan lagi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dan kalaupun sebaliknya misalnya dalam setahun ini kita sadari diri kita hanya berbuat keburukan yang paling banyak daripada kebaikan, maka kami mengajak mari bersegera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah. Faqultu astakbaru rabbakum innahu kana ghaffara. Memohon ampunlah kepada Tuhanmu, niscaya akan diampuni dosa kita. Ya. Allah yang perintah dalam surah Nuh ayat 10. Memohon ampun kepada Allah, niscaya Allah akan ampuni dosa kita. Ya. Yang penting kita serius. Yang penting kita sesali perbuatan-perbuatan kita. Kita tahu, mungkin saja ada dosa yang kita lakukan selama setahun ini, kita tidak sadari, kita beristighfar kepada Allah. Kita mohon, ya Allah, ampuni dosa saya yang saya tidak sengaja dan yang saya tidak ingat. Adapun yang kita sengaja itu lebih wajib lagi. Kita sebutkan. Kita sebutkan di hadapan Allah. Dan di riwayat lain juga kita diperintahkan untuk berbanyak-banyak, setelah beristighfar kepada Allah, kita diperintahkan banyak-banyak beramal soleh. Iya, berbuat amal soleh. Kenapa? Karena amal soleh itu dapat menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Iya. Menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Ini ada di dalam Al-Quran surah Hud ayat 114. Allah yang mengatakan, innal hasanati yudhibanas sayyi'at. Ya. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus perbuatan-perbuatan buruk. Jadi jangan sepelehkan kebaikan-kebaikan kecil. Ya. Jangan sampai hanya melihat duri-duri di jalanan, jangan dah. Biarkan Tidak ada itu yang injak. Tapi kalau kita niatkan untuk membersihkan, jangan sampai ada yang injak, kita lebih berhati-hati. Kalaupun bukan manusia, ya hewan, kita buang di tempat yang sepatutnya, insya Allah itu bernilai ibadah. Ya. Jangan kita remehkan perbuatan kecil. Misalnya ini kayak Ustaz Amir di luar, Masya Allah, sudah dibersihkan masjid langsung. Itu pahalanya luar biasa tuh. Satu debu saya dihilangkan dari masjid, itu jadi taman kita di neraka nanti, Masya Allah. Iya. Kita diberikan makan subuh ini, itu kalau ditanya kecil berapa ribu jini? 5.000. Apa al-mukhlisin 5.000 dikasih yang ini luar biasa. Tidak semua pengajian ada seperti ini. Paling kasih air minum 1 gelas saja, kalaupun ada. Iya.
Ini sudah dikasih makanan, air minum, tapi masih sedikit yang hadir. Iya, masih sedikit yang hadir. Ilmunya gratis. Coba pergi di Dalton atau pergi di sini, Klaro, berbayar Pak. Ibu-ibu di belakang berbayar di sana kalau ada pengajian itu, ratusan ribu. Apa yang dibahas? Cinta-cinta, ya. Ada juga yang begitu, tentang perasaan-perasaan wanita. Padahal bisa. Kalau mau request sama Ustaz Sulaiman minta penceramah yang membahas tentang wanita, bisa dibahas. Iya, tanpa bayaran, dikasih makan lagi gratis. Masya Allah. Nah, maka itu hadirin sekalian, di akhir ceramah ini kita akan lanjut diskusi sebentar. Kami mengajak kepada hadirin sekalian, termasuk diri saya sendiri, kita sudah memasuki 1 Muharram. Ya. Harapan kita di awal tahun ini hingga akhir tahun yang akan datang, kebaikan-kebaikan kita jauh lebih banyak daripada keburukan, dan kualitas ibadah kita jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian dari kami, kita lanjut diskusi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.